Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'du. Puji dan syukur kita ucapkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat-nikmat yang selalu kita terima. Salawat dan salam kita ucapkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kabar anak-anak ustazah? Tetap semangat ya, belajar ya. Harus itu. Insyaallah dalam keadaan sehat ya, sehat, siap untuk memulai pelajaran daring kita di hari ini. Nah, kita sudah selesai melaksanakan PTS ya. Dan kita berharap hasilnya bagus ya, insyaallah ya. Baik anak-anak ustazah, di pertemuan kali ini kita masuk kembali di bab 3 ya. Bab 3 yaitu budidaya pembenihan ikan konsumsi. Nah, untuk pertemuan yang kemarin kita sudah membahasnya ya. Sekarang kita ulang sekilas ya Ananda ya. Baik. Budidaya pembenihan ikan konsumsi. Yang pertama, kita masuk ke perencanaan usaha pembenihan ikan konsumsi ya. Nah, di dalam perencanaan usaha itu ada tahap-tahapnya. Yang pertama adalah kita harus mencari ide dan peluang usaha pembenihan ikan konsumsi ya. Nah, dalam pencarian ide kita menemukan usaha apa yang akan kita olah, usaha apa yang akan kita lakukan. Nah, di sini kita akan melakukan usaha pembenihan ikan konsumsi. Nah, anak-anak ustazah, kegiatan budidaya ikan saat ini merupakan salah satu usaha ekonomi produktif bagi masyarakat ya. Karena segmen ini, segmen usaha budidaya ini berdasarkan proses produksinya dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu tahap pembenihan, terus tahap pendederan, dan tahap pembesaran ikan. Nah, untuk tahap pembenihan anak-anak ustazah, kegiatan ini outputnya akan menghasilkan benih ikan. Ya, pembenihan berarti dari telur sehingga dari induan dia bertelur sehingga menghasilkan benih ikan. Nah, itu tahap pembenihan. Nah, yang pendederan yaitu tahap pendederan yaitu membesarkan dari benih tadi menjadi ukuran berapa gitu kan, ukuran yang distandarkan, misalnya ukuran 3 cm atau 5 cm gitu. Nah, itu nama tahap pendederan. Nah, setelah itu ada tahap pembesaran. Nah, untuk tahap pembesaran ini, kegiatan ini outputnya adalah ikan berukuran konsumsi. Nah, sementara kita di sini kita akan membahas usaha pembenihannya, pembenihan ikan konsumsi, belum termasuk kepada ikan konsumsinya, masih di tahap pembenihan. Nah, komoditas usaha yang dipilih dalam kegiatan budidaya ini sangat tergantung kepada permintaan pasar, ya. Jadi kita membuka usaha itu kan sudah kita bahas tergantung kepada permintaan pasar, apa yang sedang diminati pasar gitu misalnya ya. Nah, kepada permintaan pasar, terus kepada teknik operasionalnya ya, serta implementasinya. Nah, anak-anak ustazah sebagai contoh, permintaan ikan konsumsi khususnya ikan lele yang semakin meningkat ya, menjadikan peluang usahanya sangat terbuka bagi pelaku usaha pembesaran ya, pembesaran ikan tadi, benih ikan tadi. Nah, tingkat konsumsi yang tinggi terlihat melalui banyaknya warung-warung ikan lele yang bertebaran. Kita bisa lihat misalnya anak-anak ustazah pergi jalan gitu kan. Nah, mulai dari warung kaki lima sampai kelas restoran, ikan lele itu ada di pasarkan orang. Nah, jadi dengan sebanyak dan semakin banyaknya warung-warung itu berdiri, berarti peminat terhadap masakan yang berbahankan ikan lele berarti juga semakin tinggi. Nah, situasi ini, keadaan ini memberikan ide kepada kita membuka sebuah usaha atau membuat peluang usaha, yaitu pembenihan ikan konsumsi. Ya, anak-anak ustazah ya. Nah, untuk siklusnya, untuk ikan lele, untuk siklusnya usaha pembenihan ini ya, jangka waktunya 40 sampai 45 hari dari hari dapat menghasilkan benih ikan lele
sekitar 30.000 sampai 50.000 ekor ya, dalam berbagai macam ukuran. Nah, itu tadi siklus ikan lele. Nah, berdasarkan ukuran ya, dalam satu siklus tersebut sebagian besar ditawarkan atau dijual dengan ukuran 5 sampai 6 cm. Jadi dengan umur segitu dia sudah cukup kuat untuk dibudidayakan. Nah, setelah ide dan peluang usaha, kita masuk ke sumber daya ya. Yang kedua, sumber daya yang dibutuhkan dalam pembenihan ikan konsumsi tersebut. Nah, sumber daya yang dibutuhkan di dalam setiap usaha, baik itu usaha kerajinan, baik itu usaha produk rekayasa, mau usaha budidaya atau usaha nanti pengolahan produk makanan ya, tetap ya anak-anak ustazah, sumber daya yang dibutuhkan itu ada mulai dari manusianya, terus money atau uang, material, mesin, metode, market, dan informasi. Nah, ini tetap diperlukan di dalam usaha apapun yang kita butuhkan. Jadi ini ada sumber daya yang wajib yang ada di dalam setiap usaha atau kegiatan wira usaha. Nah, ini sudah pernah kita bahas. Insya Allah anak-anak ustazah masih ingat dan masih paham ya. Baik, setelah sumber daya, yang ketiga kita masuk ke perencanaan usaha pembenihan ikan konsumsi. Nah, dalam perencanaan usaha pada umumnya memuat pokok-pokok pikiran. Nah, yang pertama, nama perusahaan ya. Nah, pemilihan nama perusahaan harus dipikir-pikir ya, baik ya, dipikir baik-baik karena berdampak jangka panjang. Nah, pemberian nama harus berorientasi ke masa depan, tidak hanya pada faktor-faktor yang kekinian. Nah, jadi jangan asal memberi nama terhadap perusahaan kita. Mentang-mentang itu kekinian, istilahnya misalnya istilah apa gitu yang sedang kekinian, terus kita jadikan sebuah nama untuk perusahaan kita. Ternyata tidak seperti itu ya anak-anak ustazah. Kita harus berpikir berorientasi ke masa depan dalam memberikan usaha tadi. Nah, setelah nama perusahaan, yang B ada lokasi. Nah, untuk lokasi ada hal-hal yang harus kita perhatikan dalam pemilihan lokasinya. Yang pertama yaitu backward linkage ya, atau disebut dengan pertalian ke belakang. Apa itu? Yaitu bagaimana sumber daya yang akan digunakan. Termasuk dalam hal ini adalah bahan baku, tenaga kerja, suasana, dan kondisi masyarakat setempat. Nah, itu namanya pertalian ke belakang. Nah, yang kedua ada yang disebut dengan pertalian ke depan, yaitu daerah pemasaran hasil produksi. Nah, apakah tersedia konsumen yang cukup untuk menyerap hasil produksi? Nah, itu yang jadi pertanyaan kita di dalam hal yang kedua ini. Nah, itu tadi hal-hal yang harus kita perhatikan di dalam pemilihan lokasi. Setelah itu, setelah lokasi yang C, ada yang namanya komoditi yang diusahakan. Nah, pemilihan komoditi yang akan diusahakan dapat mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut ya anak-anak ustazah. Yang pertama, membanjirnya permintaan masyarakat terhadap jenis-jenis hasil usaha tertentu, baik berupa barang maupun jasa. Yang kedua, teridentifikasi kebutuhan tersembunyi masyarakat ya akan barang atau jasa tertentu tersebut ya. Nah, itu hal-hal yang akan menjadi pertimbangan kita di dalam pemilihan komoditi. Nah, yang ketiga, kurangnya saingan dalam usaha yang kita kerjakan. Yang keempat, adanya kemampuan yang meyakinkan untuk bersaing usaha dengan orang lain dalam mengembangkan suatu bidang usaha yang sama. Itu tadi hal-hal yang harus kita perhatikan dalam pemilihan komoditi. Setelah pemilihan komoditi yang diusahakan, ada yang namanya konsumen yang dituju. Nah, prospek konsumen ini didasarkan atas bentuk usaha dan jenis usahanya. Nah, jika jenis usaha yang dijalankan berbentuk industri, tentu jangkauan konsumen yang dituju jauh lebih dibandingkan dengan usaha untuk pertokoan. Ya, anak-anak ustazah ya. Nah, setelah konsumen yang dituju ada yang namanya pasar tuju. Nah,
sebuah perusahaan yang mulai memasuki pasar akan menempatkan perusahaannya sebagai pemimpin pasar, atau istilahnya apa? Market leader ya, market leader. Nah, penantang pasar atau market challenger, pengikut pasar, market followers, atau perulung pasar atau market nichers. Ya, pengusaha pasar dalam arti menyebarluaskan produk ya, merupakan faktor menentukan dalam pengembangan usaha. Agar pasar dapat dikuasai, maka kualitas dan harga barang harus sesuai dengan selera konsumen dan daya beli atau kemampuan konsumen yang ada di pasar kita tuju tersebut. Nah, setelah itu ada nama partner yang diajak bekerja sama atau partnership. Apa itu? Yaitu suatu asosiasi atau persekutuan dua orang atau lebih untuk menjalankan suatu usaha, mencari keuntungan ya. Walaupun persekutuan ini banyak dilakukan dalam bidang usaha yang mencari laba, tetapi ada juga persekutuan yang dibentuk tidak untuk mencari laba. Nah, bentuk partnership dapat mengatasi beberapa kelemahan yang terdapat pada bentuk usaha perseorangan tadi. Setelah partnership yang diajak kerjasama, ada yang namanya personil yang dipercaya untuk menjalankan perusahaan. Nah, pilihlah orang yang untuk menjalankan perusahaan karena kejujurannya. Nah, ini wajib ya, penting ya anak-anak usaha, penting kita dalam bekerja sama dengan orang yang memiliki jiwa kejujuran yang tinggi. Ya, wajib hitungannya ya. Baik. Setelah itu yang berikutnya ada nama jumlah modal yang diharapkan dan yang tersedia. Nah, pada umumnya pengusaha pemula pada saat akan mendirikan usaha, jumlah modal yang tersedia itu sangat minim. Itu dah lumrah ya, walaupun mungkin ada sebagian yang memang modalnya sudah cukup ya, istilah apa, duitnya tidak berseri ya, jadi modalnya memang sudah berlimpah. Namun ini umum terjadi untuk pengusaha pemula itu memiliki modal yang sangat minim. Nah, modal utamanya adalah semangat dan kejujuran, itu yang paling utama. Nah, jika modal yang dimiliki pengusaha sangat terbatas, nah ada solusi apa? Yaitu melakukan kerjasama dengan partner ya, yang masing-masing nanti akan menyetorkan modalnya. Nah, semua sumber dan kemampuan pengumpulan modal ini harus ditulis. Nah, jadi biar jelas ya anak-anak ustazah ya. Jadi di saat modal kita minim, ternyata ada solusi. Solusinya apa? Kita harus mencari partner ya, partner yang nanti akan sama-sama menyetorkan modal, atau mungkin dibagi 2 atau dibagi 3 tergantung kepada kesepakatannya. Nah, setelah itu ada yang harus kita perhitungkan lagi, yaitu peralatan perusahaan yang perlu disediakan. Nah, anak-anak ustazah, peralatan yang perlu disediakan adalah sesuai dengan kepentingan usaha. Nah, jika usaha pertokoan, peralatannya akan berbeda dengan usaha kerajinan dan industri. Nah, begitu juga anak-anak ustazah kemarin mau buka usaha misalnya di kerajinan dari bahan limbah bangun datar. Nah, peralatan akan jauh berbeda dengan usaha budidaya benih ikan konsumsi ini. Nah, jadi setiap peralatan yang diperlukan harus sesuai dengan kepentingan usaha tersebut. Nah, untuk peralatan-peralatan yang tidak begitu diperlukan, penggunaannya sebaiknya tidak dibeli ya. Untuk di awal ya anak-anak ustazah, tidak usah dibeli terdahulu sebab akan mengganggu uang kas. Jadi akan ada yang namanya modal keluar percuma. Nah, ada 2 hal yang harus dipertimbangkan dalam menyediakan peralatan, yaitu dari segi ekonomis dan prestisnya. Ya. Nah, setelah itu ada namanya penyebaran promosi. Nah, sebagai suatu usaha baru tentu belum dikenal oleh masyarakat, itu sudah umum ya, namanya usaha baru. Oleh sebab itu harus direncanakan. Apakah usaha ini perlu diperkenalkan atau dipromosikan ataukah tidak? Nah, itu harus ada perencanaan. Nah, jika akan dipromosikan harus kita rencanakan bentuk promosi apa yang mau kita pakai. Nah, tempat dan media promosi yang bagaimana? Nah, keunggulan apa yang akan kita
tunjukkan. Nah, di dalam berpromosi usaha kita harus menunjukkan keunggulan dari produk kita. Misalnya kita akan mempromosikan benih ikan konsumsi kita. Nah, kita harus menunjukkan ternyata bibit kita ini bibit yang tahan misalnya, ya kan, bibit-bibit yang unggul gitu. Nah, dia cepat dia mengalami proses pembesaran nanti ya. Nah, kita harus menunjukkan keunggulan. Atau kita memang menyediakan ikan konsumsi yang tidak banyak disediakan oleh petani-petani ikan konsumsi yang lainnya gitu. Nah, itu keunggulan kita. Oh, kami menyediakan jenis ikan yang berbeda gitu. Nah, ini merupakan juga salah satu keunggulan. Nah, yang keempat di dalam perencanaan usaha ini adalah kebutuhan pasar terhadap benih ikan konsumsi yang harus kita perhatikan. Nah, di Indonesia, bangsa Indonesia ya anak-anak ustazah, sumber daya perikanannya dibagi menjadi dua kategori. Yang pertama yaitu perikanan tangkap dan perikanan budidaya. Nah, potensi perikanan di Indonesia masih belum dimanfaatkan secara optimal ya. Namun produksi budidaya terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Nah, kenaikan jumlah ikan produksi ikan berpengaruh langsung terhadap kenaikan ikan konsumsi ikan penduduk Indonesia per kapita per tahun. Nah, sini anak-anak ustazah bisa lihat bagaimana tingkat konsumsi ikan penduduk Indonesia pada tahun 2001, bisa anak-anak ustazah lihat ya, 2005 ya kan, 2011 ternyata setiap tahunnya konsumsi ikan penduduk Indonesia setiap tahunnya meningkat per kapitanya. Nah, sebagai catatan anak-anak ustazah, salah satu usaha pembenihan ikan yang berkembang di Indonesia adalah pembenihan ikan lele. Nah, kenapa? Ikan lele adalah salah satu jenis ikan yang bergizi tinggi ya, sehingga mampu mendukung asupan masyarakat untuk konsumsi ikan yang kaya akan omega 3. Nah, lele merupakan jenis ikan yang digemari oleh masyarakat ya. Walaupun sebelum tahun 90-an ikan lele belum begitu populer ya sebagai makanan lezat ya. Namun oleh warung-warung pecel lele ya menjadi makanan populer yang merakyat dan menyebar kemana-mana. Ya, berdasarkan data Bank Indonesia pada tahun 2010, dengan produksi benih per hari lebih dari 175.000 benih lele membuktikan ya bahwa Kabupaten Boyolali yaitu salah satu kabupaten penghasil benih lele terbesar ya, menjadi sentra usaha pembenihan ikan lele di Indonesia. Nah, Boyolali ya, Nana Ustazah. Baik. Nah, yang B, kita masuk ke penerapan sistem pembenihan ikan konsumsi berdasarkan daya dukung wilayahnya. Nah, yang pertama, aneka produk ikan konsumsi ya, anak-anak ustazah. Nah, di bawah ini adalah jenis-jenis ikan konsumsi ya. Kita lihat. Pertama ada namanya ikan lele lokal. Nah, kenapa dibilang ikan lele lokal? Karena merupakan ikan asli Indonesia ya. Ya, mempunyai beberapa nama daerah, antara lain kalau di Padang namanya ikan kalang ya. Untuk di Gayo Aceh namanya ikan maut ya. Untuk di Kalimantan orang menyebutnya ikan pintet ya. Jadi setiap daerah menamakannya berbeda-beda. Jadi ini betul-betul ikan asli Indonesia. Nah, ikan lele merupakan jenis konsumsi air tawar ya, dengan ciri-ciri tubuhnya memanjang dan kulitnya licin,
serta identik dengan warna punggung hitam dan warna perutnya abdomen atau putih keabu-abuan ya. Jadi Ustazah yakin anak-anak Ustazah tahu semua ya dengan ikan lele ya, walaupun mungkin tidak semua menyukai ikan lele, namun tidak asing dengan yang namanya ikan lele. Kenapa? Karena itu tadi merupakan ikan asli Indonesia. Nah mungkin yaitu tadi mungkin setiap daerah menyebutnya berbeda-beda. Nah lele ini anak-anak Ustazah dia bersifat noktural, yaitu aktif bergerak mencari makan pada malam hari. Nah berdasarkan kebiasaan makan lele merupakan hewan karnivora, yaitu golongan ikan yang sumber makanan utamanya berasal dari bahan hewani. Nah, usaha pembenihan ikan lele mempunyai prospek yang cukup cerah. Kenapa? Karena permintaan konsumen semakin meningkat ya. Pengembangan usaha pembenihan ikan yang baik akan meningkatkan hasil budidaya secara berkelanjutan ya. Segmentasi pasar lele sangat luas, tergantung pada ukuran dan permintaan serta kebutuhan konsumennya. Nah, ini contoh ikan lele. Setelah ikan lele ada ikan konsumsi yang lainnya yang namanya ikan nila ya. Nah untuk ikan nila merupakan jenis ikan konsumsi yang hidup di air tawar sama dengan ikan lele ya anak-anak Ustazah, yaitu merupakan ikan hasil introduksi dari Afrika bagian timur ya pada tahun 1969. Nah saat ini ikan nila menjadi komoditas andalan dan unggulan ya ikan konsumsi air tawar ya untuk memenuhi kebutuhan konsumen domestik dan luar negeri. Nah, ikan nila sangat mudah dibudidayakan dan dipasarkan karena merupakan salah satu jenis ikan yang paling disukai oleh masyarakat. Nah, morfologi ikan nila ini anak-anak Ustazah garisnya vertikal ya yang berwarna gelap, ini dia. Berwarna gelap di sirip ekornya ya, sebanyak 6 buah garis. Nah, untuk harga benih nila di pasaran anak-anak Ustazah biasa dijual berdasarkan ukuran bobot ya dengan harga 25.000 sampai 28.000 per kilo. Untuk benihnya. Nah, jumlah benih ikan nila per kilo itu bisa lebih dari 500 ekor. Nah, jadi jual benihnya pun masih per kilo. Nah, teknik budidaya ikan nila relatif mudah sehingga sangat layak dilakukan pada semua skala usaha, baik itu usaha rumah tangga, usaha mikro, kecil, menengah maupun yang besar. Nah, setelah ikan lele dan ikan nila ada ikan konsumsi yang lainnya namanya ikan gurame. Nah, sebenarnya kalau dilihat dari bentuknya dia hampir mirip dengan ikan nila, namun secara fisik dia jauh berbeda. Sekilas dia mirip ya. Kenapa? Ikan gurame ini dia berbadan pipih dan lebar ya. Bagian punggungnya berwarna merah sawo. Nah, bagian punggungnya dan bagian perut berwarna kekuning-kuningan atau keperak-perakan nih dia ya anak-anak Ustazah ya. Nah gurame juga merupakan jenis ikan konsumsi dari air tawar. Nah gurame ini merupakan ikan asli Indonesia yang berasal dari daerah Sunda atau Jawa Barat ya dan disebarkan ke Malaysia, Thailand, Ceylon dan Australia. Nah di Jawa gurame dikenal dengan sebutan gurameh ya. Kalau di Sumatera disebut kala atau kalui. Jadi setiap daerah menyebutnya dengan berbagai macam nama. Nah, sedangkan untuk daerah Kalimantan disebut juga ikan kalui ya, sama kayak di Sumatera. Nah, ikan gurame mempunyai nilai ekonomi yang sangat tinggi dengan cita rasa yang enak sehingga digemari banyak orang dari berbagai kalangan di dalam dan luar negeri. Nah, harga bibit gurame juga berbeda ya. Jadi kalau untuk gurame dijual per ekor, per benih ya. Kalau untuk nila tadi tetap per kilo. Jadi sekilonya itu ada lebih kurang 500 ekor. Nah, kalau untuk gurame itu dijual per ekor. Satu ekor itu bisa mencapai 400 sampai 500 rupiah untuk benihnya. Nah, benihnya pun dijual berdasarkan umur yang harganya relatif mahal. Kenapa? Karena permintaan untuk ikan gurame ini relatif lebih tinggi dibanding dengan ikan air tawar lainnya. Jadi oleh sebab itu budidaya ikan gurame khusus pembenihan memiliki potensi yang ekonomi yang sangat besar.
Nah, setelah gurame ada yang namanya ikan bawal. Ikan bawal atau saudara piranha lah. Kalau Ustazah bilangkan ini namanya saudara piranha. Ya, secara garis besar kelihatan seperti piranha, namun dia tidak memiliki sifat yang sama dengan piranha ya. Bawal air tawar saat ini banyak diminati sebagai ikan konsumsi ya. Paling banyak dibudidayakan di daerah Jawa. Nah, bawal mempunyai beberapa keistimewaan, diantaranya pertumbuhannya cukup cepat, ya, nafsu makannya tinggi, serta termasuk pemakan segalanya atau omnivora. Lebih banyak makan dedaunan, daya tahan yang tinggi terhadap kondisi limnologi yang ekstrim, dan dengan cita rasa daging yang sangat enak ya, hampir menyamai rasa daging ikan gurame. Sudah bawal. Baik. Nah, setelah jenis-jenis ikan konsumsi tadi, kita masuk ke manfaat ikan konsumsi, ya. Dari riset pada tahun 2006 yang dilakukan oleh Howard School of Public Health, ya, diketahui bahwa tingkat kematian akibat penyakit jantung pada orang dewasa yang makan ikan 2 kali sepekan lebih rendah 36% daripada mereka yang makan ikan sedikit atau tidak sama sekali. Ikan merupakan sumber makan penting karena mengandung 2 asam lemak omega 3 yaitu eicosapentaenoic acid atau EPA ya, dan DHA. Nah, omega 3 membantu menurunkan tekanan darah yang akan menjaga kesehatan jantung. Nah, tubuh tidak memproduksi omega 3 namun harus didapat melalui asupan makanan. Nah, bagi anak-anak ustazah yang masih malas mengkonsumsi ikan, perhatikan, ternyata sangat tinggi manfaat ikan bagi tubuh kita, ya kan? Ya, ada sebagian dari anak-anak ustazah tidak suka dengan yang nama ikan. Ternyata ada zat yang dihasilkan oleh ikan, namun ada zat yang dibutuhkan oleh tubuh kita, namun tidak bisa diproduksi sendiri oleh tubuh, harus kita dapatkan dengan melalui asupan makanan. Salah satunya omega 3. Nah, ikan adalah penghasil omega 3 seperti ikan lele tadi ya. Nah, jadi berhentilah berbicara ana tidak suka ikan ustazah. Mulai coba. Kalau sudah dicoba ya semoga suka karena rasanya memang enak. Nah, ini alasan untuk tidak suka ikan lagi tidak ada ya. Nah, ini adalah contoh aneka masakan ikan ya, yang merupakan sumber lemak omega 3. Ini ada ikan bakar ya, ada gulai ikan. Nah, setelah itu yang ketiga kita masuk ke perencanaan produksi ya. Nah, dalam memulai bisnis usaha kan dapat memberikan keuntungan bagi yang menjalankan ya. Namanya orang berbisnis ya anak-anak ustazah, orang yang berusaha. Tujuannya adalah mendapatkan keuntungan. Nah, dengan mempelajari dan memahami cara-cara khusus yang harus dilakukan untuk mencapai keberhasilan, memungkinkan kita untuk memulai budidaya ikan dengan cara yang benar ya. Ustazah ini mengajar prakarya di bab budidaya ya anak-anak ustazah. Ustazah sudah mencoba mempraktekkannya, berbudidaya ikan gurame. Nah, itu kan di kolam, namun ustazah buat kolamnya kolam terpal. Alhamdulillah panen, masya Allah. Dan ternyata kegiatan budidaya ini kita praktekkan gitu kan, memang betul-betul kita praktekkan, itu merupakan kesenangan, asik kita, masya Allah. Satu hal yang nikmat sebenarnya kalau ustazah ceritalah sama anak-anak ustazah ya. Jadi kalaupun tidak di kolam, ada lagi namanya sekarang budidaya ikan di budik damber, itu di dalam ember. Jadi di sekelilingnya bisa kita tanam sayur-sayuran. Nah, jadi untuk waktu-waktu luang misalnya ada ember, ya beli bibit ikan, mungkin beli 10 apa 15 gitu. Nah,
Di sekelilingnya pakai gelas-gelas kecil taruh sayur-sayuran. Jadi tidak harus berbudidaya ikan itu di kolam yang luas. Atau memang mau buat kolam dari semen gitu. Masya Allah. Baik, kita lanjut. Nah, hal-hal yang harus kita perhatikan dalam membuat rencana usaha pembenihan ikan konsumsi. Nah, sepertinya yang ini kita bahas di minggu depan ya anak-anak ustazah ya, di perencanaan produksi, berhubung waktu kita sudah habis. Ya, perencanaan produksi kita bahas di minggu depan, termasuk hal-hal yang harus diperhatikan ya, ada beberapa. Baik. Jangan lupa dicatat ya materi kita hari ini. Insya Allah dalam waktu dekat ustazah akan meminta anak-anak ustazah mengumpulkan catatan. Nah, nilai catatan adalah ada nilainya ya. Jadi jangan dianggap sepele. Jadi kalau udah pelajaran nggak mencatat, tiba-tiba waktu ujian ustazah ana minta PDF. Kenapa? Karena tidak ada catatan. Baik, silahkan dicatat materi kita. Kalau ada pertanyaan silahkan bertanya. Kita cukupkan pertemuan kita hari ini sampai di sini. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.